Jadi ini merupakan peta lahan kritis ya, gabungan dari seluruh tingkat lereng di dalam kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton. Pada kesempatan ini kita akan membuat tutorial cara membuat peta prediksi lahan kritis di dalam kawasan. Video ini merupakan kelanjutan dari video kita sebelumnya, dan tentunya dalam pembuatan peta lahan kritis di dalam kawasan kita mengacu kepada peraturan. Ini dia. Nah, sekarang kita langsung berada di jendela ArcGIS. Ini merupakan data peta lahan kritis yang di luar kawasan ya, yang merupakan video sebelumnya. Di sini kita melakukan save as. Di sini kita langsung membuat folder baru ya, namanya lahan kritis di dalam. Kita ubah saja namanya LK dalam kawasan atau lahan kritis dalam kawasan. Karena kita fokus ke LK dalam kawasan, jadi yang ini ya, yang data dari lahan kritis di luar kawasan ini kita minimize, lalu kita hilangkan checklistnya agar tidak berat ketika kita sedang bekerja membuat peta lahan kritis di dalam kawasan. Ini merupakan peta lahan kawasan. Kita klik kanan, open attribute table. Di sini kita bisa melihat ada kelas, kemudian nilai, lalu ada fungsi kawasan. Tentunya fungsi kawasan ini masih mencakup seluruhnya ya. Ada APL ataupun areal penggunaan lain, dan juga ada kawasan fungsi hutan. Baik, di sini kita akan add field. Kita membuat field baru. Di sini kita buat saja namanya TK atau tingkat strip kritis. Lalu tipenya di sini kita buat saja teks. Oke. Selanjutnya di sini kita fokus ke sini ya, fungsi kawasan. Kita lihat untuk memastikan apa saja bentuk fungsi kawasan yang ada pada data ini. Baik, di sini kita lihat ya, ada 4 bentuk fungsi kawasan, yaitu ada air, lalu APL, kemudian hutan lindung, dan KSA atau KPA. Di sini karena kita fokus ke lahan dalam kawasan, jadi air dan APL ini akan kita hilangkan. Oke, di sini kita editor, start editing. Lalu yang lahan kawasan ini kita tandai di sini ya, lalu klik OK. Kemudian di sini kita klik kanan, open attribute table, lalu select by attribute. Kita klik node, kemudian recreate ya, in, buka dan tutup kurung. Karena di sini kita hanya membutuhkan hutan lindung dan KSA atau KPA, maka di sini rumusnya itu menggunakan node, yang artinya adalah selain HL dan KSA itu terblok. Nah, jadinya seperti ini ya. Langsung kita delete selected. Kemudian di sini kita editor, lalu save edit, editor, dan stop editing. Di sini kita coba lihat ya, yang ini ya, lahan di luar kawasan seperti ini. Oke, pada lahan kawasan kita ubah saja warnanya
agar nampak kontras perbedaan lahan di dalam dan di luar kawasan. Ini merupakan lahan yang di luar kawasan dan ini merupakan lahan di dalam kawasan. Baik, langkah selanjutnya di sini kita akan menggabungkan lahan kawasan dengan kelerengan menggunakan intersect. Art Toolbox, Analysis Tools, pilih Overlay, pilih Intersect. Lahan kawasannya kita drag ke sini, kemudian yang ini kelerengan kita drag ke sini. Selanjutnya di sini kita tentukan tempat penyimpanan. Kita buat saja namanya intersect, save, oke. Baik, proses intersect sudah selesai. Kemudian di sini kita klik kanan Open Attribute Table. Kita akan melihat ya hasilnya itu seperti apa. Baik, hasilnya itu seperti ini, sudah ada tabel kelerengannya. Yang tabel tingkat kritis kita geser saja ke kanan ya. Yang kelerengan juga kita menyesuaikan, yang kelas juga menyesuaikan. Kita dekatkan kelerengan, kelas, dan tingkat kritis. Kemudian di sini kita select by attribute. Kemudian kita pilih yang keterangan ya, sama dengan get unique values. Di sini tingkat kelerengannya itu ada 5 ya. Karena di sini kita mengacu kepada peraturan itu, lalu ada tabel seperti ini ya, berarti tingkat kritis itu tergantung dari tingkat kelerengan. Sehingga di sini kita akan membuat data menjadi 5 kelas kelerengan. Di sini kita klik kanan, data, kemudian kita ekspor data. Kita tentukan tempat penyimpanan. Di sini kita membuat namanya export output 0 sampai 8%. Save. Kita lakukan hal yang serupa dari kelerengan tingkat 0 sampai 8% hingga di atas 40%. Di sini kita sudah membuat ya. Sudah ada 5 ya. Dari 0 sampai 8% hingga 45%. Yang ini kita blok, lalu kita hapus ini karena ini merupakan data dari lahan kritis di luar kawasan. Kemudian di sini kita editor, lalu start editing, pilih yang 0 sampai 8%, yang ini ya, klik OK. Oke, klik kanan, Open Attribute Table. Kemudian select by attribute. Pilih Node. Karena kita hanya membutuhkan data kelerengan 0 sampai 8%, sehingga di sini kita menggunakan rumusnya adalah node. Yang artinya adalah selain data kelerengan 0 sampai 8%, semuanya terblok dan dihapus. Hasilnya seperti ini. Di sini kita klik Delete Selected. Baik, maka hanya menyisakan kelerengan 0 sampai 8%. Selanjutnya yang ini ya, tingkat kritis kita geser saja ke kanan. Kemudian setelah menjadi seperti ini,
Tahapan selanjutnya adalah kita akan mengisi nama pada tingkat kritis tersebut. Di sini kita select by attribute, kemudian clear. Di sini kita fokus ke kelas, in, buka kurung, tutup kurung. Pada tabel di bawah kita bisa melihat ya, untuk kelas 0 sampai 36 dan 36 sampai 52, tingkat kritisnya adalah tidak kritis. Karena kelasnya sama, jadi di sini kita menggunakan rumus in. Kemudian di sini kita klik kanan, lalu fill kalkulator. Di sini kita petik 2 ya. Sesuai dengan tabel ini, kita buat namanya TK, petik 2. Oke. Yang ini kita hilangkan dulu bloknya. Kemudian kita select by attribute. Lalu kita clear. Di sini kita lakukan hal yang serupa ya. Kelas, get unique values. Kemudian di sini kita klik yang 52 sampai 68. Apply. Klik kanan, kemudian kita pilih fill kalkulator. Lalu yang TK ini kita ganti dengan PK. Oke. Selanjutnya kita lakukan lagi ya. Kita hilangkan bloknya, lalu select by attribute. Di sini kita clear. Lalu kita pilih yang kelas sama dengan get unique values. Kita pilih yang 68 sampai 84. Oke. Di sini kita klik kanan, fill kalkulator ya. Yang ini kita ganti dengan K. Oke. Lalu kita hilangkan lagi bloknya, kemudian kita select by attribute, kita clear, kemudian yang kelas sama dengan get unique values 84 sampai 100. Klik kanan, kemudian fill kalkulator. Di sini kita tambah menjadi S, yaitu SK. Oke. Baik, di sini kita editor, save edit, kemudian editor, stop editing. Di sini kita klik kanan ya, properties, kemudian kategoris, kita pilih yang tingkat kritis, add all values. Nah, di sini kita akan membuat warna sesuai dengan tingkat lahan kritis. Di sini kita membuat warnanya itu agar terlihat menonjol ya teman-teman ya. Tapi jika teman-teman ingin mengetahui warna resmi dari tingkat kritis, teman-teman dapat melihat peraturan yang ini, yaitu ini dia. Baik, di sini kita buat saja warnanya seperti ini ya. Yang tingkat tidak kritis kita buat hijau pekat, potensial kritis kita buat hijau muda. Lalu yang kritis kita buat orange, lalu yang sangat kritis kita buat warna merah. Oke. Baik, hasilnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Kita zoom, maka seperti ini. Jadi untuk kelas lereng 0 sampai 8%, tingkat kritisnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Menyebar ya, kecil-kecil seperti ini, kurang nampak. Tapi jika nantinya disatukan dengan kelas lainnya, maka akan tampak lebih berbeda. Baik, kita lakukan
hal yang serupa terhadap tingkat kelas lereng yang lain dari 8 sampai 15% hingga di atas 45%. Baik, di sini kita sudah membuat ya datanya untuk kelima kelas tersebut. Di sini kita bisa melihat perbedaan-perbedaannya ya. Kita akan mulai dari yang ini ya, 8 sampai 15%, seperti ini dia tampilannya. Lalu 15 sampai 25 seperti ini tampilannya. 25 sampai 45 seperti ini tampilannya. Dan terakhir adalah di atas 45% seperti ini tampilannya. Di sini jika teman-teman ingin mengetahui luasan dari tingkat kekritisan per kelas lereng, caranya adalah di sini kita klik kanan open attribute table ya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan add field baru, add field. Namanya kita bisa buat luas area. Kemudian tipenya di sini kita buat double, oke. Selanjutnya di sini kita klik kanan, lalu calculate geometry, pilih yes. Di sini kita pilih hektar, oke. Yes. Selanjutnya di sini ya, jika teman-teman sekiranya ingin mengetahui tingkat kritis tertentu dari tingkat kelerengan tertentu. Contoh, misalkan di sini kita itu ingin mengetahui luas tingkat kritis dari tingkat kritis AK atau agak kritis, maka caranya seperti ini ya. Kemudian di sini kita klik kanan, lalu statistik. Pada sum itu merupakan luas areal. Ini kita catat ataupun kita copy ke Excel ataupun ke aplikasi lain ya, yang nantinya dapat kita pergunakan untuk kalkulasi dan mengetahui luasan areal. Tahapan selanjutnya kita bisa membuat layout dan lain sebagainya, tergantung dari keinginan teman-teman. Baik, di sini kita coba centang seluruhnya ya. Oke, itu masih loading ya. Di sini kita geser sedikit. Baik, maka akan muncul seperti ini. Jadi ini merupakan data lahan kritis ya, gabungan dari seluruh tingkat kelerengan di dalam kawasan. Baik, ini saja video kita pada hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang menyimak. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.